Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum saya memulai kegiatan ini, yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesediaan teman-teman semua, Bapak Ibu Guru, yang terhormat Bapak Kepala UPT Sakardi Puramba, rekan-rekan guru, hebatnya Spensambah yang alhamdulillah patut kita syukuri bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa sama-sama duduk di tempat ini, di kantor ini, di ruangan ini. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu Guru sekalian, jadi di kesempatan ini adalah salah satu bagian dari pendidikan guru penggerak. Di tahap ini masuk di tahap modul 1.4, modul 1 yakni budaya positif. Namun sebelum lebih jauh membahas tentang budaya positif, alangkah eloknya kalau saya serahkan dulu kepada Bapak pimpinan kita selaku Kepala UPT Sakardi Puramba untuk memberikan arahan bimbingan kita untuk bagaimana kegiatan ini dapat berjalan lancar. Silakan. Terima kasih Pak Amin atas waktu yang diberikan dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Muhammad Aminullah selaku CGP kita yang ada di sekolah kita tercinta ini, CGP Angkatan 10 dalam program pendidikan guru penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya. Dan juga teman-teman sekalian, ibu guru hebatnya Spensambah yang hadir pada hari ini. Pertama-tama mari kita mengajarkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah setelah kita melakukan tadi aktivitas melaksanakan salah satu tupoksi kita dalam evaluasi, yaitu mengawas anak kita dalam kegiatan asesmen untuk semester genap, asesmen akhir untuk semester genap untuk kelas 7 dan 8, dan alhamdulillah kita duduk bersama-sama pada saat ini untuk bersama-sama mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Amin selaku CGP yang merupakan alur daripada rangkaian daripada yang beliau kerjakan atau beliau jalani selama pendidikan. Dan tanpa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang selalu dan senantiasa menjadi teladan kita. Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Puramba, Anda kita semua melihat judul di atas yaitu berupa diseminasi ya, tentang bagaimana menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa ya. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena ada penyampaian atau ada penjelasan ilmu yang diperoleh oleh Pak Amin melalui pendidikan guru penggerak, di mana beliau akan menyampaikan bagaimana budaya positif di lingkungan sekolah kita ini. Jadi bagaimana menumbuhkan ya. Jadi mudah-mudahan nantinya setelah kita diseminasi ini, hal-hal positif, budaya-budaya positif bukan cuma sekedar kita tahu, tetapi kita laksanakan dan kita implementasikan di lingkungan sekolah kita ini yang tercinta ini. Dan mudah-mudahan
bisa menjadi bisa menjadi budaya, bisa menjadi sikap kita, tindakan kita yang positif, sehingga kita sesama guru, rekan guru, ya terus bisa melakukan itu, kita bisa implementasikan sehingga kita bisa membumikan bagaimana IKN atau kurikulum merdeka itu bisa kita bumikan dengan budaya positif ini. Terlebih lagi nantinya akan berdampak pada pembelajaran pada yang berpihak pada murid. Dengan budaya positif yang dilakukan, akan kita lakukan pada pembelajaran yang tentunya akan berpihak pada murid. Jadi sehingga baik kita sebagai guru, apalagi anak-anak kita akan merasa nyaman berada di lingkungan kita, sehingga karena adanya budaya-budaya positif yang kita berikan dan kita contohkan sama mereka, dan anak-anak juga melakukan budaya-budaya positif itu, sehingga selalu akan merindukan, akan rindu dengan sekolahnya, akan rindu dengan sekolah kita SMP Satapni Bobotolan ini. Jadi saya sangat bangga sekali Pak Amin sebagai CGP bisa memberikan atau akan memberikan diseminasi kepada kita. Mari kita simak sama-sama Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, setelah kita tahu, kita paham, mari nanti kita implementasikan kepada lingkungan sekolah kita ini khususnya, dan mungkin pada umumnya nanti di lingkungan masyarakat kita. Terima kasih Pak Amin, tetap semangat. Ya, kami selalu mendukung apa yang alur-alur atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pak Amin untuk CGP ini. Insya Allah sukses selalu, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Kepala UPT Satap 5 Bongkoramba. Jadi Bapak Ibu guru sekalian, di materi kali ini tentang budaya positif, bagaimana kita menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak bagaimana ke depannya budaya positif ini dapat mengalir bukan hanya di lingkungan sekolah, bisa juga di lingkungan masyarakat. Baik Bapak Ibu, saya mulai saja kegiatan ini. Yang pertama, salam dan bahagia buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa selaku Sang Maha Pelindung dan memberikan keberkahan hidup. Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi di materi kali ini capaian pembelajaran ini ada dua. Yang pertama, memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir adalah 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Ini adalah serangkaian materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kemudian yang kedua adalah menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Bapak Ibu guru sekalian, di tempat yang tematik. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ini yang menjadi pertanyaan pertama. Bagaimana menurut Ibu Pia? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Baik Pak, terima kasih. Kalau menurut saya, hukuman belum tentu bisa mendisiplinkan anak. Tergantung dari karakternya anak, bagaimana caranya kita memberikan semacam sanksi. Kalau anak dia menerima, berarti bisa mendisiplinkan. Tapi kalau dia tidak menerima hukuman yang diberikan, malah biasa bikin tidak bahasa kasarnya tambah menjadi jadi. Oke, baik, pertanyaan kedua, pemberian hukum
hukuman, ini ada contohnya di sini dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, betul? Misalkan ada anak-anak yang membuat kesalahan di sekolah, kemudian hukumannya itu adalah disuruh membaca atau disuruh membersihkan kelas. Apakah ini dapat mendisiplinkan anak? Ibu Daya. Ya, baik Pak, terima kasih. Mungkin menurut saya ini pemberian hukuman dengan hal positif seperti ini mungkin bagus. Tapi dengan kita memberikan hukuman tersebut, kita juga harus maksudnya mengkawal anak-anak siswa untuk bagaimana dia membersihkan, apakah jangan sampai kita hanya memberikan saja hukuman untuk membersihkan di luar sana, di dalam kelas dan lain sebagainya, tapi dia hanya kayak membersihkan saja, tidak sesuai apa yang kita harapkan. Berarti perlu adanya kontrol dari guru atau selalu didampingi. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini betul? Apakah ketika anak-anak misalkan berprestasi, kita memberikan penghargaan, apakah dapat meningkatkan motivasi belajarnya? Betul, Ibu Linda? Ya, terima kasih. Menurut saya, pemberian penghargaan untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau dari mata pelajaran saya sendiri, kalau saya kasih berupa hadiah begitu setelah kuis segala macam, anak-anak malah lebih tertarik, lebih mau untuk belajar. Bilang kapan lagi Bu? Apa lagi Bu besok? Berarti Jadi ada dampaknya. Lebih dapat untuk memotivasi belajar anak. Berarti Ibu Linda dengan kata lain yes. Yes. Kita lanjut di slide selanjutnya Bapak Ibu. Nanti sebentar kita akan bahas tentang itu. Nanti di ujung-ujungnya kita akan paham bagaimana menyikapi kondisi yang ada yang sering kita hadapi di kelas atau di sekolah. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Pasal ini yang pertama yang kita bahas. Apa makna disiplin? Ini kata disiplin dulu yang kita angkat. Disiplin ini artinya belajar. Dari bahasa Latin. Makna asal dari kata disiplin ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah. Ini Bapak Ibu kita catat sedikit, kita kutip. Menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini saya sudah berikan garis merah. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Ini yang sering terjadi, disiplin. Jadi memberikan rasa tidak nyaman kepada yang menerima, seperti itu. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ini yang pertama, stimulus respon. Kita mencoba mengubah seseorang agar berpandangan sama dengan kita. Namun, teori kontrolnya atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang sering terjadi juga. Namun, pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Mungkin anak-anak pada saat berperilaku tertentu itu ada maksudnya, ada tujuannya. Ini mengubah dulu mindset kita, pandangan kita. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tidak ada orang yang dapat mengontrol diri Anda. Kemudian yang keempat,
saya bisa saya bisa mengontrol orang lain. Ini kebalikannya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kelima, pemaksaan ada pada saat bujuk dan gagal. Jadi kalau kita membujuk anak, muncullah suatu tindakan pemaksaan dengan tindakan ancaman. Padahal kita yang diperlukan dalam posisi teori kontrol ini adalah berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Tapi dalam teori kontrol ini model berpikir kita itu harus menang saja, tidak ada kalah. Jadi motivasi dulu yang kita bangun. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nilai kebajikan universal. Setiap pelaku perbuatan memiliki tujuan. Yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, poin kedua. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Jane Dawson tahun 1948. Nah, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi ini sudah masuk di tindakan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kemudian motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Ini saya berikan satu ilustrasi supaya kita paham tentang motivasi eksternal dan internal. Bapak Ibu guru sekalian, mungkin kita sering ketemu dengan aturan-aturan di masyarakat. Contoh, misalkan aturan lalu lintas, ya. Aturan lalu lintas mengharuskan kita untuk menggunakan helm. Itu motivasi eksternal. Anda menggunakan helm karena takut ditilang polisi, takut ditangkap polisi. Itu motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar. Namun kalau motivasi internalnya, Anda menggunakan helm karena untuk menjaga keselamatan, untuk melindungi kepala Anda. Kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan jatuh dari kendaraan, itu motivasi internal namanya. Kalau eksternalnya yang tadi untuk menghindari kumpul keluarga di jalanan, gitu ya. Itu tentang motivasi eksternal dan internal. Itu salah satu contoh. Lanjut. Nah, ini tentang merdeka. Merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Pikiran Ki Hajar Dewantara. Ini tadi sudah disinggung sedikit tentang keterkaitan budaya positif dan implementasi kurikulum merdeka. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, ini tadi sudah sempat saya tanyakan di Ibu Lina. Nah, salah satu contoh kasus ini di sekolah kita ya. Mungkin Bapak Ibu guru sudah paham. Ada salah satu siswa kita yang cukup berprestasi. Namanya siapa? Arjun. Ya. Nah, waktu itu Ananda Arjun mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Muncullah motivasi eksternal dan internal yang berbeda. Namun di sini ada keterkaitan antara motivasi dan penghargaan.
dan keterlibatan guru dan orang tua, utamanya orang tua. Pada saat itu orang tua di rumah berkata, kalau kamu juara, saya akan belikan handphone. Kalau kamu juara, saya akan memberikan handphone. Namun setelah itu motivasinya meningkat, mungkin 100%, rajin sekali belajar, rajin sekali menghafal, rajin sekali berdemonstrasi dengan gurunya. Akhirnya juara 2 se-Kabupaten Jeneponto. Namun ada dampak negatif di balik itu, Bapak Ibu. Setelah itu tidak terjadi apa-apa lagi dan prestasi dari Ananda Arjun ini sangat menurun. Karena untuk mendapatkan juara itu motivasinya apa? Handphone. Untuk memenangkan kuis yang seperti Bu Linda tadi katakan, itu apa? Hadiahnya. Jadi bukan motivasi intrinsik atau yang berasal dari dalam diri. Saya tidak perlu bahas terlalu jauh. Selanjutnya, untuk program kebajikan, apresiasi. Nah, apresiasi. Dalam hal memberikan apresiasi pengakuan, perlu diingat, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, dan fokus pada proses. Jadi yang kita hargai bukan hasil, prosesnya untuk mendapatkan itu. Itu yang lebih penting dari semua bentuk-bentuk program. Baik Bapak Ibu, ini selanjutnya hukuman dan konsekuensi. Ini dua hal yang berbeda. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka yang panjang, tapi kalau konsekuensi sama namun jangka waktunya pendek. Kemudian hukuman akan membenci kedisiplinan. Kalau kita sering menghukum anak, itu akan membuat mereka untuk membenci kedisiplinan itu sendiri. Namun kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu identik dengan paksaan. Tapi kalau konsekuensi itu adalah stimulus atau tanggapan. Kalau hukuman itu mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, ini utamanya untuk anak-anak yang sering dimanja atau tantrum dalam lingkungan keluarga. Namun kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Lanjut, hukuman itu konsep diri yang buruk. Namun pada konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, takut dihukum, takut dapat cambuk, cubitan, ditarik telinganya, jadi dia sembunyikan di kesalahannya. Namun kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi aturan. Hukuman menyebabkan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, pasti itu muncul di dalam dirinya. Namun kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Seperti itu ya perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Nah, untuk memahami tentang hukuman atau konsekuensi, ini ada salah satu bentuk yang sering terjadi di sekitar kita, di lingkungan kita. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Jadi misalkan ada guru, anaknya terlambat masuk kelas, anaknya disuruh mencatat di bukunya 100 kali, saya tidak akan terlambat, saya akan tidak terlambat, saya terus sampai full bukunya. Kalau yang seperti ini masuk di hukuman atau konsekuensi? Ibu Pia, ini hukuman atau konsekuensi ini Bu? Disuruh mencatat 100 hukuman. Betul?
Betul. Hukuman. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket. Kalau di sekolah kita belum ada lapangan basket, cuma lapangan bermain. Lapangan basket karena terlambat hadir sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hah? Konsekuensi atau hukuman? Ibu Pia, konsekuensi. Ibu Linda, hukuman. Ibu Daya, hukuman. Kita lihat. Tetap hukuman. Nomor 3, murid diminta untuk push up. Ini militer punya ini. Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini zaman-zamannya corona. Ya. Ini hukuman atau konsekuensi? Hah? Hukuman? Hukuman? Ya, betul, hukuman. Keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Karena ada coret-coret di kertas temannya, ganti. Apa itu? Konsekuensi atau hukuman? Ayo, Ibu Raya. Konsekuensi. Ibu Linda, konsekuensi. Betul, konsekuensi. Nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Betul? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini tulisannya salah. Murid tidak disuruh menggunakan sepatu, jadi berjalan kaki telanjang karena tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi di sekolah ada aturan harus menggunakan sepatu hitam. Nah, karena ini anak tidak pakai sepatu hitam, makanya gurunya bilang, kalau begitu hari ini kamu seharian nyeker di sekolah, tidak pakai sepatu. Ah, itu hukuman atau konsekuensi? Hah? Anda sudah paham nggak aturannya? Hukuman atau konsekuensi? Ayo. Hukuman? Ibu Daya, Ibu Pia, konsekuensi. Ibu Linda, hukuman. Oke, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Ayo. Tadi kan kita sudah lihat di sini yang identik dengan mencatat 100 kali, lari lapangan basket 2 kali. Kalau yang ini lari juga 2 kali lapangan basket karena terlambat 10 menit. Ini masuk di hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ibu Linda dari tadi benar terus. Hukuman. Betul. Konsekuensi. Jadi saya tidak balik lagi ke slide sebelumnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Tapi pelajaran PJK. Iya. Bisa dipahami? Bisa? Oke, selanjutnya. Nah, ini restitusi. Kalau sudah masuk di restitusi, berarti ini sudah masuk di tindakan. Kalau ada anak yang melakukan kesalahan, itu perlu namanya tindakan restitusi. Nah, ini restitusi, di atas ini pengertian restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang lain seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mereka. Ini tentang restitusi. Oke, baik Bapak Ibu guru sekalian, kita masuk di materi selanjutnya, yakni keyakinan kelas. Selama ini Bapak Ibu sudah buat keyakinan kelas untuk wali kelas 8 sudah.
ditempel-tempel. Ya seperti itu, betul. Keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa bedanya? Kenapa keyakinan bukan peraturan? Ayo, saya minta Bapak Ibu guru berpendapat. Kenapa harus keyakinan bukan peraturan? Ibu Dinda, ayo, silakan Bu. Kalau dari segi bahasanya mungkin lebih kalau keyakinan tidak kayak memaksa. Tidak Kalau memaksa. iya, jadi harus di apa namanya patuhi sama-sama. Kalau peraturan kayak dipaksa sekali. Harus. Saat iya. Harus dilaksanakan, Iya. gitu. Kalau Ibu Daya, kenapa keyakinan bukan peraturan? Karena mungkin Pak, itu kan peraturan biasanya dilanggar. Iya. Jadi sehingga kita ambil kata keyakinan saja. Keyakinan. Kalau keyakinan di dalam kelas berarti semuanya yakin ya. Iya. Berarti semuanya sudah paham dengan itu. Sudah yakin mereka dapat melaksanakan itu. Ya. Kalau peraturan bisa jadi mereka di antara mereka iya. Makanya dikatakan keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Nah, sekarang tentang peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan. Ya, ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Ini bentuk-bentuk dari peraturan. Namun kalau kita ubah menjadi keyakinan, akan menjadi seperti ini bentuknya. Ya, jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kalau keyakinan kelas, kita cukup menuliskan tanggung jawab. Ya, kalau dilarang mengganggu orang lain, menghormati, saling menghormati sesama teman, menghormati orang lain. Hadir di sekolah yang menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen. Keselamatan, menghormati orang lain. Kesehatan, ini dilarang menggunakan narkoba. Jadi di sini peraturan. Kalau yang di sini mereka sadar bahwa menggunakan narkoba itu pasti akan mengganggu kesehatannya. Menghormati orang lain, bersabar. Kesehatan dan keselamatan sama ya. Kemudian kesehatan dan keamanan. Jadi bentuk keyakinan kelas. Kalau yang di sebelah kiri itu peraturan kelas. Seperti itu ya. Ini tadi, kenapa bukan peraturan saja? Kenapa harus keyakinan? Nah, karena untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi ini lebih kena ke personalnya siswa peserta didik. Baik, ini terkait materi saja terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, sebelum kita lanjut, ada berapa kebutuhan dasar manusia? 1, ayo, apa? Kebutuhan apa? Ini pelajaran SD-nya dulu kita. Ayo. Primer dan sekunder. Ada sandang, pangan, papan, gitu ya. Yang kedua kita belajar ya. Jadi kebutuhan dasar manusia dalam pembelajaran budaya positif ini ada 5 Bapak Ibu. Ada 5 saya buat dalam bentuk lingkaran seperti ini. Yang pertama itu tentang bertahan hidup. Penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, ini kebutuhan dasarnya manusia. Kalau yang tadi kita bilang itu sandang pangan papan itu sudah masuk di tengah bertahan hidup ya. Namun tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Ada juga namanya kebutuhan kebebasan.
penguasaan, kesenangan. Itu semua termasuk dalam kebutuhan dasarnya manusia. Baik, sampai di sini mungkin materi tentang kebutuhan dasar sudah selesai. Selanjutnya kita masuk di 5 posisi kontrol guru. Nah, ini salah satu materi yang penting dalam serangkaian materi budaya positif. Nah, kebiasaan-kebiasaan kita di sekolah, kebiasaan kita mendidik, mengajarkan anak, kita selaku pendidik, selaku seorang guru pasti pernah mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu sudah pasti. Apa yang kita harapkan di siswa tidak sesuai harapan, pasti tidak sesuai dengan hati kita. Namun bagaimana kita memperlakukan siswa itu sendiri masuk dalam posisi kontrol guru. Jadi 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, ada posisi penghukum. Ada guru yang begini ya, sedikit-sedikit menghukumi siswanya, sedikit-sedikit menghukum, sedikit-sedikit pokoknya semua serba hukuman. Ya. Kemudian ada guru juga yang sering membuat siswa merasa bersalah. Ya. Kemudian ada juga guru yang bertindak seperti temannya anak-anak, berbahasa seperti anak-anaknya juga. Begitu. Memiliki kedekatan yang lebih kepada siswa. Kemudian ada juga guru yang bertindak sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian ada juga guru yang terakhir adalah berlaku sebagai manajer. Nah, saya bertanya lagi ke Bapak Ibu sekalian. Di antara kelima ini pernah semua dilakukan Ibu Linda? Pernah semua gigi-gigi? Manajer kayaknya tidak. Manajer belum pernah dilakukan. Kalau penghukum pernah? Enggak tiga anti. Kalau misalkan Ibu Linda bilang tidak kerja ke PR matematika, tidak, tapi ikut usaha. Itu menghukum? Ya, sering pernah. Kalau ibu dia ini senior, jadi sudah pernah mengalami pahit manis dari dalam kelas. Pernah semua dilakukan, Ibu dia. Pernah Pak. Pernah. Membuat rasa bersalah. Masuk di bayangan membuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, iya. Oke. Nah, ini contoh-contoh kasus dari 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum. Karena kamu main HP saya, silakan berdiri di depan kelas. Itu tipe guru penghukum. Ya. Bisa-bisanya kamu tidur ketika ibu menjelaskan. Silakan keluar. Tipe penghukum itu. Nah, ini guru-guru dangerous, ini bahaya guru-guru seperti ini. Ini ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus mengingatkan kamu, ibu kecewa dengan kamu. Nah, ini otomatis anak-anak kan masukin kepalanya rasa bersalah gitu. Ya gitu deh. Nah, ini pernah gitu begini, pernah. Mau jadi apa kamu di masa depan nanti? Ketika belajar kamu malah tidur. Pernah lagi begini. Misalkan tidur di anak yang belakang, mau jadi apa nanti? Jadi apa? Salah. Jadi bisa juga itu masuk lagi di sini juga ya. Sudah anak bilang begini, hukum kita lagi. Jadi double baru begini. Jadi sering. Alhamdulillah saya juga pernah merasakan seperti ini. Namun dua posisi kontrol yang ini patut kita hindari, harus kita hindari. Posisi guru sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga dan keempat, posisi guru sebagai teman. Ayo jangan ribut, buat ibu bangga. Kali ini aja ya ributnya.
Ya udah, nggak apa-apa, kamu tidur di pembelajaran saat ini, pertemuan minggu depan jangan lagi ya. Nah, jadi agak baik sih gurunya di sini. Jadi, ya kalau tidur di sekarang nggak apa-apa Ji, tapi minggu depan jangan lagi gitu kan. Kemudian posisi guru sebagai pemantau. Kamu sudah tidak menaati kontak belajar di kelas, masih ingat konsekuensinya apa? Nah ini guru-guru yang suka mencatat kok, berlapor kok. Nah ini yang guru-guru begini, pemantau ini. Pasti kalau guru-guru yang sudah berpuluh-puluh tahun. Nah, namun dibalik semua 5 posisi kontrol ini ada posisi yang paling kita harapkan, yang paling bagus untuk kita laksanakan, itu adalah posisi sebagai manajer. Ini. Nanti sebentar kita akan bahas di segitiga institusi. Apa kamu tahu apa kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Jadi kita terus ini seperti supervisor. Ini posisi yang paling baik sebagai manajer. Misalnya juga sebagai teman yang terlalu dekat. Kalau anak-anak kita terlalu dekat, nanti semakin kecil bahasa kasarnya. Jadi boleh kita berbahasa, boleh kita dekat dengan mereka, tapi jangan menggunakan bahasa yang sama dengan bahasa yang mereka gunakan. Ini 5 posisi kontrol guru. Nah, selanjutnya tadi sudah saya bahas tentang segitiga restitusi. Yang pertama, validasi kebutuhan. Ini kamu tentu punya alasan apa mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Validasi dulu. Cari tahu dulu apa yang kamu butuhkan itu anak. Kemudian menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita harus sadar itu, Bapak Ibu. Anak-anak, kita pun juga sendiri sebagai ibu bukan juga seperti malaikat yang tidak pernah melakukan kesalahan. Sadar bahwa setiap orang pasti punya kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Jadi dipahamkan ke siswa bahwa bukan cuma dia yang pernah melakukan kesalahan. Kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah disepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanya mereka. Setelah mereka tahu kesalahannya mereka, yakin bisa memperbaiki. Nah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini salah satu bentuk segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, yang terakhir ini yang pertama tadi saya bilang ini, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ini anggap ini tidak panggilnya anak-anak yang bermasalah. Seperti ini tindakannya untuk menstabilkan identitas. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Pasti muncul di jawabannya anak-anak. Lebih banyak yang bertanya kepada anak-anak di sini. Kemudian di fase kebutuhan, guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Ini ketika kita berhadapan dengan siswa yang bermasalah tadi. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok tadi?
mulai mati di sini, bertanya terus, sehingga muncullah keyakinan dalam diri anak-anak. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Mereka menjawab nilai kesopanan dan lain-lain. Nilai-nilai universal apa yang telah kita kesepakati? Nah, tadi kan kita sudah membuat kesepakatan kelas. Kelas yang ideal itu seperti apa? Apakah kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Jadi kamu mau jadi anak yang seperti apa? Apakah apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Bertanya kita kepada anak. Nah, ini tadi serangkaian materi yang sudah kita pelajari sama-sama. Nah, terima kasih Bapak Ibu Guru sekalian. Jika ada pertanyaan silakan. Mumpung masih ada sekitar 15 menit. Silakan Ibu Pia. Ada yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih. Ada tadi yang mengenai kontrol. Ada hukum, pembuat masalah, sama pemantau, manajer. Ya. Tadi Pak kan sudah dibahas bahwa 5 posisi kontrol ini harus kan bukan semuanya, tapi ada beberapa yang harus dihindari. Nah, saya masuk ke yang keempat Pak, yang pemantau. Ya. Kira-kira yang seperti bagaimana yang harus dilakukan oleh seorang pendidik agar memantau dengan baik kepada siswa. Sehingga dari sikap yang seperti apa? Oke, jadi sudah saya terima itu dokter. Jadi ini pemantau ini 5 posisi kontrol. Dia ini tipe-tipe guru. Ada guru yang bertindak sebagai penghukum, ada yang bertindak sebagai teman, pemantau, membuat rasa bersalah. Namun yang paling baik kita lakukan itu yang guru yang bertindak sebagai manajer terakhir tadi. Nah, kalau pemantau ini guru senantiasa selalu mengingatkan anak-anak tentang peraturan-peraturan atau keyakinan yang sudah dibuat. Coba ingat kembali kontrak pelajar kita dan konsekuensinya. Tadi sudah saya berikan contoh lagi, guru yang selalu mencatat kesalahannya anak-anak. Dia makin catat, langsung ditanya. Baik itu nak, ini masuk di dalam posisi manajer. Kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahan kita? Tanya dulu tadi kesalahan kita, divalidasi identitasnya, bisa ditiga restitusi. Baik tidak yang dilakukan, nah. Kira-kira apa yang kita lakukan, nanti supaya lebih baik ke depannya. Contoh-contoh sikap dari guru yang bertindak sebagai manajer. Jatuh juga terlalu dekat, jangan sampai nanti seperti ke temannya. Karena baku dekat itu manajer dengan teman. Masih ada waktu Ibu Linda? Masih ada 10 menit. Mungkin yang di bagian segitiga restitusi. Iya, segitiga restitusi. Sebenarnya belum Pak, terlalu tahu bagaimana ini maksudnya. Mungkin ada bisa dikasih satu contoh kasus. Terus di cara penerapannya segitiga restitusi bagaimana di situ satu kasus. Oke. Ada
ada satu kasus di sini yang saya mau perlihatkan Ki. Oh, tidak ada suaranya ini karena sulit dipoin. Ini pada saat pembelajaran dilaksanakan di kelas. Di contoh sini di ini pelajaran kemarin itu kembali lagi toh. Nah, pelajaran belum nanti juga sangat kini mukanya jadi berdoa, kemudian guru melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Kemudian tiba-tiba di dalam kelas ada anak yang berantem, tuh, sikat-sikat ke buku. Nah, itu. Dipanggil nih, toh? Dipanggil duduk di dalam kantor. Tuh. Ya kan? Di sini mulai divalidasi identitasnya. Apa lakukan tadi? Ditahu kita kenapa panggil di dalam kelas? Kenapa panggil Ki? Pasti nggak jawab Ki. Nggak sadar di kesalahannya. Ditanya, gitu. Itu masuk di validasi identitas dulu. Identitas maksudnya bukan orang. Bukan identitas. Apa yang dia Siapa namamu? Itu bukan. Saya tinggal, bukan itu. Validasi identitas. Kesalahan apa yang dilakukan? Kesalahan apa yang dilakukan? Kayak tadi sempat saya contohkan. Gitu ya? Kenapa panggil ke sini nak? Kita sih kenapa panggil ke sini dulu? Itu salah satu bentuk variasi identitas. Yang divalidasi juga. Oh, kau bentuk di situ. Ini tahapan-tahapan segitiga restitusi. Masuk menyalahkan. Ini prakteknya di lapangan seperti ini. Kemudian masuk makin lagi di fase selanjutnya, validasi kebutuhan. Dalam kasus ini itu bukunya Wahyu yang miliki sama Sahrul. Saya tanya siapa? Wahyu. Jadi bagaimana nak? Kira-kira supaya ini selesai, supaya ini sudah tidak ada lagi berlanjut setelahnya, mau apa? Bilang itu Wahyu di situ, bilang apa? Sudah itu Pak, sudah itu buku. Nah itu bilang, dia tanya lagi Sahrul. Nah bagaimana nak Sahrul? Bilang, iya siap ya Pak, nanti divalidasi apa yang dibutuhkan. Begitu tak? Kalau tidak mau ganti Pak. Sebagian. Ajakin dulu. Tak kompleks ki masalahnya. Maksudnya bagaimana permasalahan itu? Tidak mau ganti Pak. Kenapa ini? Dalam kasus ini memang bukunya kalau Wahyu. Tadi terlalu ada divalidasi identitas itu. Validasi identitas. Nah yang terakhir masuk di keyakinan. Yakin Maki kalau tadi ini keputusan tak bersama sudah tepat ini. Lalu tanya lagi kembali ke Wahyu. Siapa Sahrul? Terakhir. Mau jadi? Iya mau jadi Pak. Kira-kira bagaimana cara ini supaya tidak melakukan lagi tadi itu tarik-tarik buah. Itu yang dinamakan dengan validasi. Apa? Identitas. Menanyakan keyakinan. Yang terakhir. Itu ini yang salah satu dari segitiga restitusi. Ini contohnya tadi. Tadi berkali-kali buku di dalam kelas. Panggil di dalam kantor. Panas tidak baik. Tahapan-tahapannya seperti itu, menangkan segitiga restitusi.
Oke. Karena waktunya juga sudah selesai, mungkin ada masukan dari Pak silakan. Saya 1 dan 3 luar biasa ya, penyampaian atau diseminasi dari budaya positif yang disampaikan oleh Pak Amin. Alhamdulillah luar biasa pertanyaan dari Ibu Linda sama Ibu Safia ya, tentang posisi kontrol dulu ya, di mana Bapak Ibu sudah lihat ada satu penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan terakhir manajer. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan yang 4 itu ya, maksudnya sudah pernah melakukan yang 4 itu. Tetapi kalau dilihat dari mungkin persentasenya, tidak mungkin itu penghukum lebih banyak, tidak mungkin. Kalau lihat di antar semua ya, pembuat rasa bersalah juga tidak, paling itu berada di pemantau, banyakkan di pemantau. Nah, ada sedikit ilmu yang disampaikan tadi oleh Pak Amin, yaitu manajer itu penuh dengan ditanya, digali anak-anak itu kenapa dia buat seperti itu, baru dihubungkan dengan keyakinan kelas ya Pak. Jadi apa? Jadi makanya tadi saya lihat alhamdulillah Pak Amin itu sudah diawali dengan keyakinan kelas. Jadi berdasarkan keyakinan kelasnya, kita tahu posisi kontrol guru itu, bertanya gimana, kenapa bisa seperti itu, dan ada restitusi, segitiga restitusi dengan ada 3 validasi, yaitu validasi identitas, validasi kebutuhan, dan validasi apa terakhir? Iya. Nah, validasi dan apa yang ditanyakan saya boleh sama Pak Ibu Safia memang itu sering terjadi. Andaikan anak-anak tidak ada terima, sudah. Kalau memang pada saat itu berada berdua, tidak bisa, ambil 1, baru bikin segitiga restitusi. Ya, ambil 1, maksudnya pisahkan dulu. Oh ini, kalau ini sudah mulai menerima, berarti yang ini yang belum ini kita, karena memang siapa sih yang mau diambilkan bukunya sampai robek begitu, pasti tidak secepat itu, ya kan? Ya, tapi contohnya tadi sudah luar biasa, sudah lewat karena kan nasib Pak Amin karena waktu ada terlewati di situ, ya. Jadi sedikit. Jadi kalau misalnya memang ada terkendala seperti itu dan kita berusaha untuk berada pada posisi manajer, itu yang saya tangkap ya Pak ya. Bersama pada posisi manajer, kita pisahkan dulu, baru kita gali dengan 3 segitiga restitusi itu. Kita gali mulai dari validasi identitasnya, kita gali validasi kebutuhannya, dan kita gali validasi keyakinannya. Jadi validasi kebutuhannya situ, ya sudah dia butuh, tetapi bagaimana kita tanyakan kembali, bagaimana seandainya seperti dan seperti ini, digali terus. Akhirnya anak itu bisa menjawab, anak itu bisa menyelesaikan masalahnya, dan anak itu bisa meyakini bahwa penyelesaian masalah yang ada dalam dirinya itu bisa dia sendiri, sehingga dia akan terus ingat. Sehingga apa yang dibilang tadi, budaya positif akan tertanam. Ya, mungkin Bapak Ibu sering kalau berhadapan dengan saya seperti itu. Ya, jadi saya itu kadang bertanya, jadi bagaimana Bunda, harusnya seperti apa? Iya Bunda, sudah sama dengan guru saya juga kan. Ya, kalau budaya belum. Ya, Pak Amin itu ternyata seperti ini yang biasa saya. Artinya saya berusaha Bapak Ibu kita ini sama-sama. Ya, makanya saya senang dengan adanya, karena sudah alhamdulillah budaya positif yang ada mulai ada sedikit-sedikit. Kenapa? Dengan bangkitnya, dengan ditanya, tidak ada. Saya lihat tadi walaupun ditanya tetap menyampaikan, walaupun itu adalah hal kecil, itu artinya ada kemitraan. Kita sama Bapak. Jangan sampai bilang kepala sekolah dengan ini, tidak, kita sama. Ya, karena kalau ada yang ditutup-tutupi yang seperti saya bilang kemarin Bapak Ibu, biasa kibuli-buli, kusuk-kusuk nanti jadi tambah banyak nih. Saya jadi masalah, misalnya yang kita manukan, tambah duit. Jadi
kita keterbukaan, terus kita lihat oh ini validasi, kita sendiri yang validasi. Kenapa seperti ini? Oh seperti ini, oh seperti ini. Kita sendiri. Jadi seperti yang dikatakan tadi Pak Arman ya Pak, ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Kita pakai helm, motivasi eksternalnya itu supaya tidak ditilang. Tetapi dalam motivasi internal dalam diri kita, saya sengaja pakai helm supaya menghindari, menjaga keselamatan kepala saya. Seperti itu namanya motivasi internal. Kalau orang berpikir lagi selanjutnya, kalau saya tidak ditilang sama polisi, itu bonus bagi saya. Ya itu bonus bagi saya. Masih motivasi intrinsik, ya, bukan motivasi eksternal. Ya, masih motivasi dalam diri kita. Jadi alhamdulillah sama dengan kita ke sekolah Bapak ya, motivasi yang muncul jangan karena malah kita ditegur sama kepala sekolah misalnya. Ya, kita datang ke sekolah betul-betul karena ada tadi keyakinan tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Ada keyakinan menghargai, menghormati, komitmen. Jadi alangkah bagusnya kabar ini Mbak Di, kalau setiap mapel buat memang bagi di semester nanti depan, buat memang bagi keyakinan, terus keyakinan itu disepakati. Jadi dalam kesepakatan kelas. Nah, apa yang kita kesepakati bisa jadi dibuat lagi oleh wali kelas. Ya jelas, yakin itu pasti akan saling beririsan, tidak akan bertolak belakang. Ya, beda kalau peraturan kelas semua terpaksa ya, Pak ya, terpaksa kalau peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas terus kita sepakati, itu muncul karena kebersamaan, bukan karena guru saja, tetapi karena murid. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya ini adalah kita di warga sekolah, murid, ya Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan hasil diseminasi ini bisa kita implementasikan. Pada dasarnya ya Bapak Ibu memang berat. Tetapi ketika kita mau coba lakukan terus tiba-tiba ketika kita mau lakukan sesuatu yang berada di posisi kontrol di penghukum atau di tiba-tiba gitu kayak direm ini salah ini. Pasti itu tak langsung kita antar salah. Dan juga terlanjur. Jangan terlanjur. Biasanya itu kita rem sendiri. Oh salah itu caraku. Ya seperti itu. Jadi terima kasih banyak ilmunya ini memperkaya kita semua di sini. Mudah-mudahan sekali lagi bisa kita implementasikan buat diri kita, buat rekan-rekan guru, terutama buat nanti anak-anak kita. Satu lagi saya minta mudah-mudahan itu menjadi budaya positif dan kita semakin nyaman merasa berada satu keluarga di sini sebagai warga sekolah di SMP Negeri 1 5 Botoramba ini. Terima kasih juga teman-teman sekalian, ibu-ibu sekalian atas partisipasinya, atas yang kita lakukan pada hari ini. Sekali lagi selamat Pak Amin. Lanjutkan lagi, gaskan ya. Kita selalu mendukung. Bagaimana Bapak Ibu ya? Gaskan. Kita selalu mendukung Pak Amin untuk kelancaran program pendidikan guru penggeraknya di CGP Solo. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Tadi dari serangkaian materi tadi Bapak sudah memberikan kesimpulan sedikit tentang bagaimana kita menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Tadi sudah dibahas yang pertama itu bagaimana kita memulai menumbuhkan budaya positif di dalam diri kita melalui motivasi intrinsik. Jangan terlalu dibiasakan dengan motivasi ekstrinsik atau eksternal. Nah, di ujung-ujungnya ada pertanyaan yang muncul seperti ini. Pak, kalau sudah dilakukan semua itu Pak, sudah bertindak sebagai manajer anak-anak masuk ibu ji. Nah, ini muncul. Pertanyaan ini bukan cuma muncul di sini Bapak Ibu, bahkan muncul di grup-grup komunikasi di luar sana. Namun jawaban yang pasti dari semua itu, dari belumnya tumbuh budaya positif di lingkungan sekolah itu satu dalam agama kita. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan konsisten, dalam agama disebut dengan istiqomah. Itu satu.
Jadi kalau kita bersama-sama berkolaborasi, konsisten menerapkannya dalam sekolah, insya Allah pasti akan tercipta lingkungan yang positif. Terima kasih atas kebersamaan kita di pertemuan hari ini. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.